Qala al-Baiquni rahimahullahu ta'ala. Masmul Baiquni, siapa namanya Baiquni? Umar au Toha ibnu Muhammad ibn Fatuh al-Baiquni ad-Dimashqi asy-Syafi'i. Kapan wafatnya? Iya, tidak diketahui kapan wafatnya, cuman pada tahun 1080 Hijriah, masih hidup saat itu. Ya, tidak diketahui detailnya. Taib. Qala rahimahullahu taala pada bait yang kata beliau rahimahullah, abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Wadhi min aqsamil hadithi, min aqsami, bukan wadhi min aqsami. Taib, nunnya tidak disukun. Wadhi min aqsami, min aqsami. Taib, bait syair itu dibaca tidak seperti membaca kata-kata biasa. Ya. Tidak seperti nisr. Wadhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Taib, sekarang awwaluhas sahih. An-naw'ul awwal adalah apa? As-sahih. Awwaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadza atau yashidza, dua bacaan ya, yushadza atau yashidza, wa lam yashidza atau yushadza ya. Awwaluhas sahihu wa huwa mattasal, wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashidza atau yushadza atau yu'al, yarwihi adlun dhabitun am mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Kata beliau rahimahullah menjelaskan jenis yang pertama. Awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu walam yushadza au yu'al. Sukunnya terakhir. Yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ini jenis hadisnya as-sahih. Awwaluha as-sahihu, awwaluha yakni jenis yang pertama dari hadis yang akan dibahas adalah apa? As-sahihu. Apa itu hadis sahih? Syarat yang pertama mattasala isnaduhu, syarat yang pertama. Lam yushadza, syarat yang kedua. Yu'al, yakni lam yu'al, syarat yang ketiga. Yarwihi adlun dhabitun, syarat yang dapat kita gabung sini saja. Yang keempat an mislihi, syarat yang kelima, la ba'sa. Sebagian membedakan ini syarat yang ketiga, ini syarat yang keempat. Sebagian membedakan seperti itu ya. Ya. Tapi tidak masalah. Ini cuma perhitungan saja biar kita jadi setidaknya ada 5 pembahasan yang butuh kita bahas. Taib, ada ayafon. Ini berarti ada yang menghitung ini berapa? 4. Ini 5 ya. Ini kan 3. Jadi setidaknya ada 5 atau 6 pembahasan yang butuh kita bahas berkenaan dengan definisi hadis sahih. Taib. Sahih secara bahasa merupakan diddus saqim, lawan dari sakit. Apa lawan sakit? Sehat. Sahih. Lawan dari saqim, diddus saqim. Secara bahasa as-sahih adalah diddus saqim, lawan dari sakit. Ini enggak saya tulis ya, ada di bukunya antum semua. Sudah ada semua kan bukunya? Udah. Taib. Adapun secara istilah hadis sahih seperti yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Kita bahas dulu beliau, nanti kita simpulkan definisi sahih.
Ini kan dalam bentuk bait syair. Nah, kata beliau, jenis hadis yang pertama adalah sahih. Apa itu sahih? Wahwa, yaitu apa? Wahwa, sukun ini ya. Wahwa. Jadi tidak dibaca wahwa. Wahwa mattasal. Biasa seperti itu. Sahih adalah ma di sini kembali ke mana? Ma di sini apa? Hadis. Kan hadis sahih adalah apa? Yani hadis. Baik. Hadis sahih adalah hadis yang ittasala isnaduhu, yang bersambung sanadnya. Apa definisi sanad kemarin? Silsilatur ruwah al-musilatu ilal matan. Apa pasangannya sanad? Matan. Apa matan? Mantaha ilaihi sanadu minal kalam. Mantaha ilaihi sanadu minal kalam. Perhatikan perkara-perkara dasar seperti ini sudah harus di luar kepala orang belajar mustalah. Apa definisi sanad? Definisi matan, definisi hadis. Ya. Pembagian hadis dari 3 tadi, supaya bisa ini pengelompokannya di pembagiannya di sini, pembagiannya di sini, pembagiannya di sini, supaya nggak nyampur semua itu pembagian di kepala, akhirnya nggak tergambar. Baik. Jadi sanad definisinya adalah silsilatur ruwat al-musilatu ilal matan. Di sini disebutkan isnaduhu. Apakah ada bedanya isnad dengan sanad? Sama atau berbeda? Sama atau berbeda isnad dengan sanad? Sama, sudah kita sebut kemarin ya. Isnad sama dengan sanad, cuma penyebutan nama saja. Taib labas. Ya. Jadi syarat yang pertama dari hadis sahih adalah yang bersambung sanadnya. Yang bersambung sanadnya. Sanad kita sudah tahu, mata rantai perawi yang mengantarkan ke matan. Mengantarkan ke matan. Pertanyaannya, kapan suatu sanad dikatakan muttasil? Kapan suatu sanad dikatakan muttasil? Sanad dikatakan muttasil kalau setiap perawi meriwayatkan dari rawi di atasnya dengan cara talaqi yang syah. Cara talaqi yang syah atau cara periwayatan yang syah. Saya ulangi. Sanad dikatakan bersambung kalau setiap perawi meriwayatkan dari rawi di atasnya, yakni rawi di atasnya dari sanad ya. Setiap perawi meriwayatkan dari rawi di atasnya dengan salah satu cara atau dengan cara periwayatan yang syah. Dengan cara periwayatan yang syah. Itu dianggap bersambung. Ayyarwiya rawi amman fauqahu bi ahadi turuqit tahammulis sahihah, kalau bahasa Arabnya. Ya. Ayyarwiya rawi amman fauqahu, setiap perawi meriwayatkan dari rawi di atasnya bi ihda turuqit tahammulis sahihah, dengan salah satu cara dari cara-cara periwayatan hadis yang sahihah, yang syah. Silakan kalau ada bisa diimla bisa mengimla bahasa Arabnya, silakan. Jelas ya? Jadi kapan sanad saya ketika saya meriwayatkan dari guru saya? Kapan riwayat saya dari guru saya dianggap bersambung? Kalau saya meriwayatkan dari guru saya dengan salah satu cara periwayatan yang syah. Ada berapa cara periwayatan yang syah? Nanti akan dibahas. Tapi yang paling sering 3. Yang paling sering 3. Yang pertama, guru yang membaca, murid yang mendengar. Namanya tahdis. Namanya apa? At-tahdis atau as-sama. Ini cara yang pertama. Guru yang membaca, murid yang benar. Seperti saya sekarang. Saya bacakan Manzumah Baiquniyah kepada antum, atau saya bacakan Matan Abu Syuja kepada antum. Itu namanya apa? Ya, guru membaca, murid mendengar. Apa namanya? At-tahdis atau as-sama. Kalau misalnya saya meriwayatkan hadis dari guru saya yang membaca, saya yang mendengar,
maka cara periwayatan saya dinamakan apa? Tahdis atau sama. Makanya nanti kalau saya sampaikan ke murid saya katakan sami'tu atau haddasani. Tahdis, haddasani atau apa tadi? Sami'tu. Gitu. Jelas sampai sini? Jadi kalau guru yang membaca, murid yang mendengar, murid nanti ini kalau dia menceritakan kepada muridnya nanti di bawah, dia mengatakan sami'tu syaikhi atau haddasani atau haddasana syaikhi. Cara yang pertama, guru yang membaca, murid yang mendengar. Ini cara pertama. Ini kalau seperti ini modelnya dianggap bersambung. Dan sampai sini dianggap syah periwayatannya, bersambung, muttasil sanadnya. Paham? Cara yang kedua, sebaliknya, murid yang membaca, guru yang mendengar. Ini biasanya di Madinah banyak, Haramain, ya. Si syekhnya tidak membaca, misalnya syarah Bulughul Maram, muridnya yang membaca, syekhnya tinggal syarah saja, tidak dibaca ulang, tidak dibaca hadisnya. Ini apa? Murid yang membaca, guru yang mendengar. Ini namanya ardon dalam istilah riwayat, namanya ardon. Ya, ardon. Jelas? Namanya ardon. Yakni murid yang membaca, guru yang mendengar. Ini juga syah. Kalau saya datang ke guru mengambil riwayat hadis, saya membaca, guru saya diam saja. Iya, dia diam saja sampai selesai, dia bilang iya, semua benar semua itu. Maka apa? Syah saya meriwayatkan. Dianggap sanad saya apa? Bersambung dengan dia. Dihukumi sanad saya bersambung ke guru saya. Kenapa? Saya membaca, guru saya yang mendengar. Biasanya kalau seperti ini, si murid nanti ke bawah dia mengatakan kata akhbaroni. Tidak pakai sami'tu atau haddasana. Biasanya pakai akhbaroni. Makanya beda artinya. Kalau kita dapatkan dalam sanad kata haddasana dengan sami'tu, berarti ini dulu gurunya yang membaca, dia yang mendengar. Kalau kita dapat dalam sanad akhbaroni, berarti dia dulu yang membaca, gurunya yang mendengar. Itu istilah standar, walaupun terkadang ada yang sebagian ulama yang keluar daripada, tapi istilah yang defaultnya di kalangan ulama seperti itu. Jelas? Makanya beda haddasana sami'tu dengan akhbarona. Jelas sampai sini? Ini cara keberapa? Cara kedua. Jadi baik murid yang mendengar saya, guru yang mendengar saya, guru yang membaca saya mendengar, atau saya yang membaca guru yang mendengar, dua-duanya apa? Syah. Dianggap muttasil sanadnya, bersambung sanadnya. Cara yang ketiga yang dianggap bersambung adalah jalur ijazah. Jalur ijazah. Apa itu ijazah? Ijazah itu adalah izin dari guru untuk meriwayatkan hadis dari dirinya. Izin dari guru kepada si murid, maksudnya ya, bahwa ya Pak, mengizinkan si murid meriwayatkan hadis dari dirinya. Itu namanya ijazah. Jadi tidak ada yang membaca, tidak ada yang mendengar. Guru tidak membaca, murid tidak mendengar, si murid tidak membaca juga, guru juga tidak mendengar. Guru cuma bilang, saya ijazahkan kepada kamu. Selesai. Baik, saya kasih contoh. Saya datang ke guru saya. Dan perlu diperhatikan satu hal yang antum harus paham ya. Semua teori-teori dalam ilmu mustalahul hadis, jelas, semua teori dalam ilmu mustalahul hadis itu sampai sekarang masih diamalkan, sampai sekarang. Karena diantara khususnya umat Islam itu tersambung sanadnya sampai hari kiamat. Ya, sampai sini. Sampai di zaman sekarang kita masih punya sanad bersambung sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan belajar mustalah seakan-akan ini ilmu mau dipakai di buku-buku itu saja. Lihat sampai sini. Sudah tidak dipakai sekarang teori-teori mustalah, enggak, sampai sekarang pun masih dipakai, sampai zaman sekarang. Lihat sampai sini, sampai zaman sekarang. Baik, misalnya saya datang kepada seorang guru, gurunya qadarullah sudah tua, sudah sakit, sudah sudah enggak kuat, ini baring terus. Saya datang, saya bilang, ya Syekh, saya ingin meriwayatkan misalnya dari Anda kitab Arba'in Nawawiyah. Ya, normalnya kalau mau periwayatannya syah yang paling tinggi, guru membaca Arba'in, saya nyimak. Atau sebaliknya, saya baca Arba'in, guru nyimak. Tapi ini gurunya sudah terlalu tua, tidak bisa lagi mendengar, tidak bisa lagi mendengar lama-lama begitu. Sudah terlalu tua, harus banyak istirahat. Akhirnya si guru mengatakan, saya nggak bisa lagi baca, nggak bisa juga mendengar.
saya ijazahkan kepadamu kitab Arba'in Nawawiyah. Maka saya syah meriwayatkan kitab Arba'in dari dia. Paham? Tidak ada bacaan, tidak ada yang baca, tidak ada yang dengar. Cuma dikasih apa? Izin periwayatan, namanya ijazah. Ijazah itu adalah al-iznu birriwayah, izin meriwayatkan. Paham sampai sini? Itu juga dianggap muttasil sanadnya, tersambung sanadnya. Bersambung sanadnya. Jelas sampai sini? Di zaman-zaman belakangan kebanyakannya periwayatan sekarang lewat jalur ijazah kebanyakannya. Ya, masih ada sampai sekarang itu kalau kita mau meriwayatkan Sahih Bukhari, datang ke guru, kita baca ke guru dari awal sampai akhir, masih ada sampai sekarang. Dan sampai sini kita meriwayatkan Sahih Bukhari lewat jalur sama atau tahdis. Ada guru membaca, kita menyimak, atau kita baca guru yang menyimak. Masih ada sampai sekarang. Cuman tadi kebanyakannya apa, karena waktu yang terbatas kadang ya, kebanyakannya lewat jalur, banyak orang meriwayatkan dengan jalur ijazah. Biasanya kalau pakai ijazah di sanad-sanad ulama belakangan, di zaman-zaman belakangan seperti di zamannya Al-Hafidz Ibnu Hajar, biasanya kalau ijazah dia pakai an. Nah, kalau an fulan, itu biasanya ijazah. Sampai sini. Tapi itu cuma di sanad belakangan ya. Kalau di zaman-zaman umat apa, di zaman ulama terdahulu, di zamannya Bukhari, Muslim dan seterusnya, kalau pakai an itu bukan ijazah. Itu tetap sama, cuman nanti ada dibahas lah tentang itu. Baik. Ya, adapun di zaman-zaman belakangan, zaman-zaman abad-abad ke berapa? Ke-6, ke-7 ya, Hijriah ke bawah itu, bahkan sebelumnya itu kebanyakannya an itu bermakna ijazah. Baik, labas. Kita kembali ke pembahasan bersambung sanadnya. Jelas sampai sini? Maka kalau antum membuka Sahih Bukhari, membuka Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, baca Al-Bukhari berkata haddatsana Abdullah bin Yusuf. Berarti apa ini? Bersambung tidak bersambung? Bersambung. Bentuknya bagaimana haddatsana? Oh, berarti waktu itu Abdullah bin Yusuf membaca, Bukhari menyimak. Sudah sampai sini? Enggak perlu lagi dicek, diperiksa buku biografi, buku tarikh, sejarah, apakah betul Bukhari mendengar dari Abdullah bin Yusuf. Enggak perlu, sudah ada kata haddatsana. Itu sudah aman. Sudah sampai sini? Imam Muslim misalnya berkata akhbarona Muhammad ibnu Rafi'. Bersambung tidak? Bersambung. Bagaimana modelnya? Ardhon, yakni Muslim yang membaca, gurunya yang menyimak. Baik. Jadi di mana terdapat haddatsana akhbarna, terpenuhi syarat yang pertama. Ya, sampai sini terpenuhi syarat yang pertama. Haddatsana akhbarna sami'tu, ya. Jelas? Terpenuhi syarat yang pertama. Baik. Kemudian syarat yang kedua, walam yusyadza, tidak syadz. Tunggu dulu, kita break dulu ini 2 dan 3, kita ke sini dulu. Karena ini beliau menyebutkan ini karena mengikuti akhir lam. Bait syair kan harus biasanya sama akhirannya. Ya, wa illa ini biasanya dalam definisi hadis sahih dibelakangkan ini. Dibahas ini dulu. Baik, kita lompat ke sini dulu biar nyambung pembahasannya di sini nanti. Syarat berikutnya dari hadis sahih adalah perawinya harus rawi yang adil. Harus rawi yang adil. Harus rawi yang adil. Apa itu adil? Rawi yang memiliki adalah. Rawi yang memiliki adalah. Al-adalah. Rawi yang memiliki adalah dinamakan adil. Adil. Rawi yang memiliki adalah dinamakan apa? Adil. Nah, kapan seorang perawi dikatakan adil? Adil. Muslim. Baligh. Aqil. Ghairu fasiq. Ghairu makhrum al-muru'ah. Al-muru'ah. Seorang perawi dikatakan adil kalau dia muslim, muslimun balighun aqilun,
ghairu fasiqin, dan ghairu makhrumil muru'ati. Ghairu makhrumil muru'ah. Itu namanya adil. Ini di atas sudah ya, saya hapus ya. Udah loh. Dikit-dikit. Sudah ya? Seorang dikatakan adil kalau apa? Muslim, baligh, akil, ghairu fasik, bukan orang fasik, dan ghairu makhrumil muru'ah, bukan orang yang tercoreng nama baiknya di masyarakat. Bukan orang yang tercoreng nama baiknya di masyarakat. Labas. Sudah sampai sini? Nanti kita lanjutkan dulu ini. Sekarang perhatikan. Dalam periwayatan, jangan ditulis dulu ini. Dalam periwayatan itu ada dua makom, ada dua status seseorang. Yang pertama ada namanya makom tahammul. Tahammul dari kata apa? Hamila, yahmilu. Apa itu yahmilu? Membawa. Berarti apa? Ini tahammul artinya dia membawa hadis. Dia konteksnya mengambil hadis dari gurunya, mengambil ilmu dari gurunya. Sekarang antum statusnya tahammul dari saya. Sekarang mengambil ilmu, tahammul, membawa hadis, membawa ilmu. Taib. Yang kedua ada namanya status ada. Ada itu apa? Menyampaikan. Saya ini statusnya sekarang sedang ada kepada antum. Antum statusnya apa? Tahammul. Paham maksudnya? Jadi kalau mau bahasa bebasnya, tahammul itu menuntut ilmu, ada mengajarkan gitu ya kalau kita mau bebas. Tapi kan ini terkait riwayat. Tahammul artinya mengambil hadis riwayat dari guru, ada guru memberikan riwayat kepada murid. Jelas sampai sini? Ya. Contoh, saya 5 tahun lalu saya mengambil hadis dari seorang guru. Saya itu makomnya tahammul. Sekarang saya sampaikan hadis itu kepada orang lain. Namanya apa? Ada. Jelas? Tahammul ada. Tahammul mengambil, ada memberi. Simpelnya begitu. Nah, kalau sudah paham ini, perhatikan 5 syarat ini. Muslim, apa namanya muslim? Kafir, dengan semua jenis kafir. Kafir asli, kafir murtad. Perhatikan, muslim, syarat Islam, dipersyaratkan ketika tahammul, atau dipersyaratkan ketika ada, atau disyaratkan pada dua-duanya. Sebentar, saya ulangi, afwan. Perhatikan, syarat perawi hadis sahih harus apa? Adil. Perawinya, setiap perawi dalam sanad itu harus memiliki adalah, harus adil. Apa itu syaratnya adil? Nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 syarat adil. Nanti terpenuhi 5-5-nya baru seorang dikatakan apa? Adil. Jelas sampai sini? Muslim, lawannya kafir. Balik, apa lawannya balik? Mumayyiz atau sobi, ya, dibawanya lagi mumayyiz. Akil, lawannya majnun. Taib, al-mughma alaihi, orang pingsan, sekran, mabuk, itu lawannya semua itu. Ghairu fasik, berarti orangnya apa? Ghairu fasik. Apa lawannya ghairu fasik? Ya fasik. Ghairu makhrum al-murah, lawannya makhrum al-murwah. Taib. Nanti 5-5 yang terpenuhi baru seorang dikatakan adil. Perhatikan,
Tidak ada persyaratan harus merdeka. Tidak ada. Budak itu juga adil. Yang penting memenuhi 5 ini. Makanya periwayat hadis ada yang budak kan? Ada atau tidak? Ada budak. Tidak ada persyaratan harus laki-laki. Periwayat hadis banyak perempuan. Lihat sampai sini. Ini namanya adlur riwayah. Masalah apa? Adil dalam pembahasan riwayat. Nanti di kitabus shaum kita akan bahas ada namanya adlus syahadah. Adil dalam kacamata persaksian. Syaratnya laki-laki. Perempuan tidak dianggap persaksiannya. Tapi tidak adil dalam masalah persaksian. Tapi dalam masalah riwayah perempuan adil. Taib, karena tidak dipersyaratkan zukurah, tidak dipersyaratkan laki-laki. Taib, kita kembali. Jadi setiap perawi dalam hadis sahih dipersyaratkan harus memiliki 5 sifat ini, semuanya, tidak boleh salah satunya. Tidak boleh ada yang tidak terpenuhi, harus semua memenuhi. Taib. Cuman para ulama menjelaskan dalam riwayat itu ada 2 kondisi, ada kondisi tahammul dan ada kondisi apa? Ada. Sekarang kita lihat. Muslim, apakah dipersyaratkan pada tahammul, pada ada atau pada dua-duanya? Ayo. Yang bilang dua-duanya mana? Ayo, Faliar Faedah. Berapa orang yang bilang dua-duanya? 2 orang. Yang bilang tahammul dipersyaratkan pada tahammul saja atau dipersyaratkan pada ada saja? Perhatikan. Kalau saya bilang dipersyaratkan pada tahammul, berarti syah orang kafir mengambil hadis. Itu tidak? Saya ulangi, afwan. Kalau kita katakan muslim dipersyaratkan pada tahammul saja, afwan, saya ulangi. Kalau muslim dipersyaratkan pada tahammul saja, berarti apa? Ketika mengambil hadis harus muslim. Ketika menyampaikannya boleh kafir. Itu kalau kita katakan dipersyaratkan hanya saat apa? Tahammul saja. Paham? Kalau kita katakan dipersyaratkan saat ada saja, berarti orang kafir boleh ambil hadis, namun ketika dia sampaikan nanti harus muslim. Kalau kita katakan Islam dipersyaratkan pada dua-duanya, berarti ketika mengambil hadis harus muslim dan ketika menyampaikan juga harus muslim. Paham gambarannya? Nah, sekarang Islam muslim dipersyaratkan di tahammul atau di ada atau dua-duanya? Dua-duanya? Taib. Dua-duanya. Taib. Yakin? Iya. Taib. Jadi muslim hanya dipersyaratkan pada ada saja. Tahammul enggak dipersyaratkan. Pada tahammul tidak dipersyaratkan muslim. Dia hanya dipersyaratkan ketika ada. Artinya orang kafir syah dia menerima hadis ketika dia kafir. Yang penting ketika dia sampaikan dia harus muslim. Dan banyak sahabat seperti ini. Ya tidak? Ada sahabat-sahabat yang dia mendengar hadis Nabi masih kafir. Tapi kapan dia sampaikan? Islam. Seperti misalnya siapa? Jubair bin Mut'im yang mendengar Nabi SAW salat maghrib membaca surah Tur. Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sami'tu Nabi SAW yaqra'u fil maghribi bit-Tur, dalam riwayat Bukhari. Saya mendengar Nabi SAW salat maghrib membaca surah Tur. Kapan ini? Ketika Jubair bin Mut'im jadi tawanan perang Uhud. Perang Uhud, ditawan, diikat di Masjid Nabawi. Kemudian dia dengar Nabi salat maghrib. Dia masih musyrik ketika itu. Jadi dia mendengar Nabi membaca surat Tur di salat maghrib kapan? Muslim atau kafir? Kafir. Musyrik. Oh, ini dia baca Muhammad apa ini? Nah, ketika dia masuk Islam, dia dengar surat Tur. Oh, ini dulu yang saya dengar Nabi pernah baca waktu saya masih musyrik dulu. Dia sampaikanlah kepada orang bahwa dulu saya mendengar Nabi SAW membaca surah maghrib, dalam salat maghrib surah Tur. Maka di sini beliau tahammul kafir, tapi ada muslim, syah riwayatnya, nggak ada masalah. Kita sampai sini. Maka tidak ada masalah orang kafir datang mengambil ilmu. Cuman kalau dia ketika dia sampaikan tidak boleh diterima kalau belum muslim. Jelas? Tidak boleh diterima. Paham sampai sini? Muslim. Sudah ya? Dan banyak seperti ini. Ada beberapa sahabat yang lain lagi yang dia meriwayatkan ketika mendengar kisah ketika kafir dan menyampaikan ketika masih muslim. Ada yang seperti ini beberapa orang sahabat. Jadi kita katakan untuk muslim dipersyaratkan pada apa? Islam dipersyaratkan pada tahammul atau ada saja?
pada ada saja, tahammul enggak dipersyaratkan. Yang kedua, balig. Balig di sini apa lawannya? Ada berapa lawannya? Dua, mumayyiz sama sobi. Untuk sobi enggak boleh sama sekali. Enggak syah tahammulnya, ya. Untuk saya lagi afwan. Untuk balik ada dua lawannya, yaitu apa? Mumayyiz sama apa? Sobi. Baik, kita bahas satu-satu. Sekarang kalau dia mumayyiz, ya, atau dia di bawahnya mumayyiz, sobi. Jelas sampai sini? Pertanyaan yang sama. Balik ini dipersyaratkan pada tahammul saja atau ada saja atau dua-duanya? Ayo, sudah paham kan cara kerjanya? Balik dipersyaratkan pada tahammul saja, ada saja atau pada dua-duanya? Ya, dua-duanya ada saja, ada saja. Ya, dipersyaratkan ada saja. Tahammul nggak dipersyaratkan. Jelas sampai sini? Jadi anak kecil boleh ikut majelis, bisa ikut mendengarkan hadis, boleh. Dan kalau dia sudah mumayyiz, syah samanya. Para ulama memberikan batasan 5 tahun. Kebanyakan ulama mengatakan anak 5 tahun hadir ikut mendengar hadis, syah samanya. Syah dianggap dia apa? Mendengar. Tapi dia tidak boleh sampaikan kecuali sudah balik, belum boleh. Kalau sekedar syah menerima, syah dianggap dia hadir mendengar. Nah, sampai sini? Tapi kalau menyampaikan, tidak boleh, harus balik. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hadis tentang Nabi berkhutbah di shaf perempuan itu pada saat Idul Fitri, beliau kan masuk di shaf perempuan kan? Masuk ke shaf perempuan bersama Bilal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas apa? Laula makani lama syahidtuhu. Seandainya saya bukan anak kecil waktu itu, saya tidak akan bisa masuk ke shaf perempuan. Berarti apa? Tahammulnya beliau belum balik. Ketika itu masih bisa masuk ke shaf perempuan. Jadi beliau menyaksikan kejadian itu, tahammul belum balik. Tapi beliau sampaikan setelah balik. Demikian pula yang Ibnu Abbas datang terlambat itu menaiki atan itu apa namanya, onta-onta kecil begitu, ya. Kemudian atan semacam keledai ya, semacam ya keledai atau bigol gitu. Keledai atau bigol itu atan. Beliau datang ke salat berjamaah, ternyata orang sudah salat. Kemudian beliau lewat di apa? Di tengah-tengah shaf. Dikatakan di situ wa qad nahaztul ihtilam. Ketika itu saya hampir balik tapi belum balik. Jadi situ apa? Tahammul sebelum balik tapi disampaikan setelah balik. Ada setelah balik. Baik. Bagaimana dengan sobi, anak kecil di bawah dari 5 tahun? Apakah dianggap syah samanya? Syah samanya? Kalau ada anak kecil 3 tahun ikut mendengarkan hadis di majelis, apakah syah samanya? Kata para ulama tidak syah. Panjanglah khilaf di sini ya. Intinya secara umum tidak syah. Tidak syah sama. Tapi ingat, tapi kalau dia dikasih ijazah sama gurunya, maka bersambung lewat jalur apa? Ijazah. Ingat cara yang ketiga? Dia mungkin samanya belum syah, belum bisa dianggap mendengar. Tapi kalau di akhir majelis guru mengatakan saya ijazahkan ini kepada kalian semua yang hadir, maka kena juga itu. Bahkan anak bayi yang hadir kena juga ijazah. Jelas sampai sini? Karena itulah para ulama terdahulu itu memaksimalkan berusaha semaksimal mungkin untuk membawa bayi mereka ke majelis-majelis hadis. Sehingga ketika guru memberikan ijazah kepadanya, bayi ini juga kena ijazah. Jelas sampai sini? Nah, bayi ini kalau berumur 50 tahun, sanadnya akan tinggi sekali. Sanadnya akan tinggi. Nanti akan didatangi oleh orang untuk mengambil sanad-sanad hadis nabawi. Jelas sampai sini? Di antara kriteria sanad itu tinggi adalah jarak antara tahammul dengan ada 50 tahun. Ya, kalau jarak antara tahammul dengan ada yang sudah 50 tahun, itu sudah tinggi sanadnya biasanya. Ya, misalnya Sahih Bukhari dia dengarkan sekarang, 50 tahun ke depan dia masih hidup, tinggi sanadnya. Sudah sampai sini? Baik. Sudah ya, jadi anak kecil di bawah umur 5 tahun, ya nanti akan dibahas khilaf di kalangan ulama, tapi anggaplah intinya adalah tidak syah samanya. Tapi kalau guru memberikan ijazah, syah atau tidak?
syah dan dianggap bersambung atau tidak? Bersambung. Sebagaimana cara yang ketiga tadi kan, cara ijazah. Baik. Sudah. Ini apa? Akil. Balik. Akil dipersyaratkan pada tahammul saja atau ada saja atau dua-duanya? Hah? Ya, dua-duanya jelas. Bukan cara tahammul gila sadarnya disampaikan. Tidak syah orang gilanya tahammulnya pas gila, atau tahammulnya sadar tapi adanya gila. Tidak syah juga. Harus dua-duanya. Jadi al-akal dipersyaratkan pada tahammul dan ada. Ghairu fasik, bukan orang fasik. Kapan seorang dikatakan fasik? Kalau definisi fasik, manirtakaba kabiratan au asarra ala saghair. Manirtakaba kabiratan, orang yang melakukan satu dosa besar, satu saja. Melakukan satu dosa besar atau musir terus menerus di atas dosa kecil. Itu fasik. Fasik adalah orang yang melakukan satu dosa besar atau terus menerus di atas dosa kecil. Man irtakaba kabiratan au asarra 'ala saghair. Siapa yang melakukan satu dosa besar atau terus menerus melakukan dosa kecil. Baik. Tentunya dengan catatan apa ini? Tidak bertaubat. Ada orang melakukan dosa besar, membunuh satu kali, fasik, tapi kalau dia bertaubat enggak fasik lagi, dia kembali adil. Baik? Ya. Cukup satu dosa besar dilakukan itu membuat orang fasik. Kecuali kalau dia bertaubat. Sementara dosa kecil, orang dikatakan dosa kecil tidak dikatakan fasik kecuali dia terus-menerus di atasnya. Terus-menerus di atasnya. Apa misalnya dosa kecil? Disebutkan oleh para ulama misalnya melihat aurat. Melihat apa? Melihat aurat ya orang lain. Ya, laki-laki, perempuan, ya, melihat kepada aurat lawan jenisnya. Ini dianggap dikategorikan para ulama sebagai saghirah, dosa kecil. Tapi kalau dia sering melakukannya, fasik. Jelas sampai sini? Sering melakukannya terus-menerus melihat, terbiasa melihat aurat, ya, yang tidak boleh dia lihat, maka apa? Fasik. Kecuali kalau dia bertobat. Kecuali kalau dia bertobat. Baik. Nah, tidak fasik, ghairu fasik, dipersyaratkan pada tahammul atau ada? Tahammul atau ada? Ghairu fasik. Jelas sekali jawabannya. Tahammul atau ada? Ada. Berarti apa? Dia boleh mengambil hadis ketika dia melakukan pelaku dosa besar, belum masih fasik, dia boleh. Dan yang penting dia sampaikan ketika dia sudah tahu, taubat boleh. Orang kafir saja boleh mengambil hadis, apalagi cuma orang fasik, ya kan? Jelas jawabannya. Ya. Maka ghairu fasik hanya dipersyaratkan pada ada, tidak dipersyaratkan pada tahammul. Orang kafir saja boleh mengambil hadis, apalagi cuma orang fasik, lebih boleh lagi mengambil hadis tahammul. Yang terakhir ghairu makhrumil muru'ah, bukan orang yang tercoreng nama baiknya. Jadi ini orang tidak melakukan dosa, tapi dia melakukan amalan yang dianggap tabu di tengah masyarakat, merusak nama baiknya di tengah masyarakat. Ini orang tercoreng nama baiknya, makhrumul muru'ah namanya. Misalnya ada kebiasaan di tengah masyarakat, tidak dilarang dalam agama, tidak dilarang dalam agama melakukan kebiasaan itu, adat itu, kemudian dia melanggar urf kebiasaan di tengah masyarakat, lantas orang memandangnya miring, maka ini orang yang tercoreng nama baiknya. Sudah sampai sini? Maka makhrumul muru'ah bukan melakukan kefasikan, bukan melakukan dosa, dia meninggalkan hal-hal yang urf biasa, tapi apa? Tapi masyarakat menganggap itu tabu kalau dilakukan. Sudah sampai sini? Misal, contoh, Ustadz keluar naik motor pakai celana sebelah sini sama kaos kutang gitu. Ustadz gitu. Taib. Ada pelanggaran dilanggar? Enggak ada, menutup aurat kan? Sampai sini aurat tertutup. Cuman kan itu tabu masyarakat, Ustadz keluar pakai baju singlet begitu sama celana segini, naik motor keliling dah, ya kan? Tabu di tengah masyarakat, enggak bagus seperti itu. Sudah sampai sini? Atau santri penuntut ilmu didapati pergi di di tempat yang biasanya orang maksiat di situ.
Ya, misalnya terkenal, itu warkop terkenal di situ. Dia pergi warung ngopi di situ. Memang tujuannya bukan untuk apa, tapi itu tempat tidak layak untuk kamu. Ya, seperti ini. Orang kalau lihat kamu di situ, ini kok kenapa ada santri di situ? Nah, itu namanya apa? Makhrumul muru'ah. Jelas? Karena itulah standar seorang alim dan penuntut ilmu, itu bukan standar yang penting mubah, enggak. Standarnya dia lebih tinggi. Masyarakat menginginkan kepada kita standar yang lebih tinggi, maka kita harus sesuaikan dengan itu. Jangan yang penting kan dari yang saya langgar, betul ya, tapi tidak layak di tengah masyarakat dan seperti itu. Jelas sampai sini? Maka semua perbuatan yang tidak layak dipandang masyarakat, walaupun secara hukum mubah, jangan dilakukan. Walaupun secara hukum Islam tidak dilarang, tapi jangan dilakukan karena itu merusak nama baik. Paham? Kedapatan misalnya di pinggir jalan tiba-tiba kencing di tiang listrik, ya kan? Ya. Berdosa tidak? Selama dia menutup auratnya kan tidak masalah kan? Nabi SAW pernah kencing di tempat sampah, kelihatan badannya di belakangnya tapi auratnya tertutup, aman, tidak dilarang, cuma kan tidak layak. Ya, sampai sini? Ya, urusnya kita di tengah masyarakat tidak layak, ada orang sudah pakai sorban saya di kencing tiang listrik misalnya, kan tidak cocok, kan tidak bagus. Taib. Nah, ini namanya makhrumul muru'ah. Nah, makhrumul muru'ah sama, hanya dipersyaratkan pada apa? Ada, tapi tidak dipersyaratkan pada tahammul. Taib. Nah, jadi kalau kita mau tarik kesimpulan, 5 syarat ini dipersyaratkan di mana? Ada semua. Taib. 5-5-nya di semua dipersyaratkan di ada. Kalau tahammul apa yang dipersyaratkan? Cuman akil saja. Taib, akil saja. Untuk tahammul cuma satu yang dipersyaratkan. Nah, cuman ini nih. Ini doang ya, tahammul, akil. Taib, 4 yang lain tidak dipersyaratkan saat tahammul. Ya. Nah, kalau ada orang datang belajar ke masjid belajar, orang Kristen, anak kecil, ya, perokok datang, biarkan saya datang. Mereka semua syah untuk tahammul. Yang penting jangan orang gila datang. Nggak syah juga tahammulnya, tapi syah untuk tahammul datang belajar. Misalnya mau dengar agama, silakan. Syah tahammul mereka. Siapa tahu? Dari yang tahu yang merokok di belakang sana 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan jadi ulama. Dari yang tahu kan begitu. Iya. Maka dibiarkan. Namanya tahammul syah. Jelas sampai sini? 6. Selesai. Ini dulu saya kira untuk adil. 6. Dhabit selanjutnya kita akan bahas insyaallah taala. 6. Ini al-adalah. Ada soal sampai sini? Betul? Ada yang kurang jelas? Pak Alvin mau dimasukkan di absen nggak? Nggak usah. Ya, Rishad. Ya. Oh ya, ini absen santri ya, berarti anda ya bukan santri, tidak masuk. Lah bahasa. Baik, cukup. Ada soal? Kurang jelas? Baik, berarti tambahan bait syairnya 2 ya. Walaupun ini belum dibahas, tapi kita nyetor 2 ini ya. Sudah ada pasangannya semua? Sudah berpasangan atau? Hah? Ingat ya, sehafal-hafalnya antum kalau belum di store sama teman itu masih memungkinkan salah. Paham ya? Iya. Di antara 3 hal kalau antum mau ilmu itu 3 hal. Ya. 1 menghafal, yang kedua mudzakarah dengan teman, dan yang ketiga bertanya kalau tidak tahu saja. Menghafal itu sendiri di tempat sunyi, di depannya tidak ada orang lalu lalang, menghadap ke dinding. Terus tinggikan suara, teriak, apa bukan teriak, maksudnya tinggikan suara supaya ini juga menghafal, telinga juga menghafal. Baik, ya, menghafal di tempat yang sunyi sendirian, jangan dibantu temannya kalau menghafal, sendiri di tempat yang tenang dan angkat suara. Yang kedua mudzakarah, murojaah, itu harus bantuan teman, tidak bisa mudzakarah sendirian. Ini saya kira sudah banyak kalau antum mungkin sudah dapati, ya, sudah alami sendiri. Dikira dihafal sendiri, pas di start teman, salah, oh ternyata salah, kan begitu ya, sering seperti itu. Al-Quran seperti itu juga, ya. Makanya tidak bisa dikatakan dihafal kecuali setelah di store temannya, karena bisa jadi memungkinkan salah. Nah, yang ketiga menanyakan sesuatu yang tidak tahu kepada gurunya. Jadi kalau menghafal itu sendiri, murojaah sama teman, bertanya sama guru. Itu 3 amalan seorang penuntut ilmu, ya, amalan penuntut ilmu. Baik, naktafi wallahu a'lam bishawab.
Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.